Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa qalatul qa'idatul fiqhiyah hakam yaduru mu'illatin wujudan wa adaman. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Awal kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam keadaan ridho Allah, selalu ada dalam kesehatan, nikmat sehat walafiat, serta panjang umur dan barokah, diberikan kesehatan juga barokah. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan Allah Muhammad bin Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, juga kepada kita sampai nanti akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua berada dalam dan di bawah bendera Rasulullah SAW kelak, juga adanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita doakan. Yang pertama kita doakan orang tua kita semuanya di rumah saat ini sedang beraktivitas ibadah. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, mudah-mudahan Allah berkahi beliau, dipanjangkan umur dan kesehatan serta keberkahan. Juga utama kita doakan para guru-guru kita, guru kalian dari SD, SMP, Sanawiyah, MI, dan di SMA 1 Cikarang Selatan. Mudah-mudahan kita doakan beliau semuanya, guru-guru kalian, selalu Allah jaga, Allah harun, Allah rahmati, Allah berikan keberkahan dan dijauhkan dari bahaya serta dipanjangkan umur serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala, umur yang berkah, harta yang berkah, serta dengan kesehatan, dan dijauhkan dari mara bahaya, juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dapat merugikan beliau semuanya, juga orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, saat ini kita sedang diuji, sekaligus kita sedang dididik, bahkan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam situasi saat ini. Yang ini mau tidak mau, siap tidak siap, harus kita terima, karena ini adalah bagian dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan situasi pembelajaran jarak jauh dari saat ini, dan saat ini adalah kita masuk kepada materi pesantren Ramadan. Mudah-mudahan di pesantren Ramadan ini pun kita berikan hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara inilah yang dapat kita lakukan, dan inilah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara inilah kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga itu, yang menjadi wasilah kita nanti dikumpulkan surga Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, Bapak punya tugas untuk menyampaikan materi tentang materi Ramadan
yang insya Allah judul saat ini adalah fikih ibadah season 1. Barangkali kan memang panjang bahasanya sampai insya Allah 3 pertemuan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi ilmu buat Bapak, juga buat kalian semua, juga buat semua yang mendengarkan dan menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya buat saya dan umum buat kita semua. Kenapa sekalian, ketika kita bicara masalah hukum Islam, berbicara masalah ibadah, karena materi kita hari ini adalah fikih ibadah, berarti mau tidak mau kita berbicara dasar ibadahnya, al-asl hukmiyahnya, dasar hukumnya. Ketika bicara dasar hukum berarti bicara masalah fikih ya. Karena memang semuanya berawal dari sana, berawal dari fikih, sehingga timbul dasar-dasar hukum yang wajib diikuti oleh kita sekalian, terutama di Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Dalam terminologi bahasan fikih itu adalah pahamun, yaitu paham, sehingga ada yang mengatakan bahwa fikih itu dan menyatakan batasun darsin, yaitu bahwa saya sudah paham. Sehingga Imam Al-Bukhari menyatakan dalam hadisnya, may yuridullahu khairan yufaqihu fiddin, may yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan tertentu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Amin. Secara hukum, bahwa fikih itu adalah para ahli fikih sering disebut adalah fuqaha, para fuqaha. Karena fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara yang menjadi sifat bagi perbuatan, yang menjadi dasar bagi perbuatan itu sendiri. Sehingga fikih tersebut memilah dan memilih hukum, bahkan memberikan pengetahuan jelas kepada kita semuanya bahwa akan timbul hukum yang di dalamnya adalah wajib, di dalamnya itu adalah sunnah, haram, makruh, mubah. Dan Imam Syafi'i memberikan definisi kompetisi fikih itu adalah al-ilmu bi ahkami syar'iyyatil amalihil muqattasabihi min adillatiha tafsilatahu. Fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil-dalil terperinci. Ini sudah jelas. Mudah-mudahan juga baik, kita teruskan. Anak sekalian, di dalam pembagian hukum Islam ini dasar yang paling utama ada 3 dasar hukum yang utama dalam hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma ulama. Tentu di dalam Al-Quran pun dibagi hukum-hukum yang terperinci kembali. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu isi kandungan yang utama hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keimanan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang utama adalah iman
Yang selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Lalu yang kedua, isi kandungan Al-Quran itu adalah yang berkaitan dengan ibadah, yang tertuang salah satunya di dalam rukun Islam. Secara rukun Islam dijelaskan sholat, zakat, saum, puasa, haji, dan juga didasari oleh syahadat. Itu adalah isi kandungan Al-Quran yang kedua. Syahadat, sholat, zakat, saum, dan atau puasa, dan yang terakhir adalah berangkat ke tanah suci jika mampu. Yang ketiga, saudara sekalian, anak-anakku yang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum Islam itu berkaitan dengan akhlak al-karimah manusia, yaitu tuntunan agar setiap muslimin memiliki sifat-sifat mulia, sekalipun dan sekaligus menjauhi sifat-sifat yang tercela. Jadi Al-Quran yang ketiga isi kandungannya itu berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan akhlak ya manusia itu sendiri. Dan yang keempat, isi kandungan Al-Quran itu yang apa adanya hukum yang berhubungan dengan amaliyah, mengatur hubungan antar sesama dan alam sekitar, mengatur hubungan keluarga, silaturahim. Kita saat ini adalah silaturahim dengan melalui jaringan seperti ini. Walaupun raga kita tidak berhadapan langsung, tapi ini kita niatkan silaturahim. Al-Quran memberikan itu kepada kita. Juga hubungan kita dengan lingkungan hidup, lingkungan kita dan sekitarnya. Yang kedua, dasar hukum Islam itu adalah al-hadis. Rasulullah SAW arti hadis yang dilakukan Rasulullah itu adalah ma'utibalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw nahwan. Jadi hadis itu terbagi kepada 4 posisi, 4 yang disampaikan Rasulullah, cara yang Rasulullah sampaikan. Macam hadis yang pertama adalah hadis qauliyah, action, perbuatan, qauliyah, ucapan, maaf. Hadis yang pertama itu adalah hadis qauliyah, qaula, kul. Hadis qauliyah ini adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW. Jadi Rasul langsung menyampaikan, itu hadis yang pertama. Yang kedua, hadis itu adalah hadis fi'liyah, perbuatan, action. Ya ayyuhallazina amanu, kata Rasulullah, hai manusia yang beriman, aqimus shalah, ini hadis isinya, salu kama ra'aitumuni usolli. Yang dikatakan Rasulullah itu adalah salu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti aku laksanakan. Jadi kita mengikuti beliau. Rasulullah itu mengajarkan tapi sambil praktek, menyampaikan tapi sambil praktek. Hadis yang kedua. Yang ketiga adalah hadis takriyah. Ada yang mengatakan takriyah adalah ketetapan. Ketetapan diamnya Rasulullah SAW ditetapkan, ya udah pas. Yang ketiga adalah hadis hamiyah, yaitu adanya cita-cita Rasulullah SAW, sehingga dijadikan oleh umat zaman sekarang adalah ingin apa ya, cita-cita Rasulullah SAW itu Jannah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita Rasulullah SAW umatnya adalah menjadi ahli surga semua. Itu maksudnya. Salah satunya. Mudah-mudahan kita tergolong. Saudara sekalian, anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hadisnya.
Yang selanjutnya adalah ijtihad para ulama, dasar hukum para ulama. Kalau dari arti ijtihad ini adalah usaha para ulama yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, tetapi ini adalah harus diputuskan demi kelangsungan ibadah dengan pikiran yang sehat, dengan cara yang jernih, tidak terpaksa. Sejujurnya kejadian saat ini tentang sholat Jumat tidak dilakukan di masjid, dilakukan di rumah adalah bagian dari ijtihad para ulama. Al-afdalu sholat di masjid, sholat itu afdal di masjid. Jumat itu wajib di masjid, wajib bagi laki-laki di masjid. Sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki di masjid. Tapi karena terjadi pandemi corona, ya, si cantik yang bertahtakan crown corona, sehingga orang berpikir bahaya kalau berkerumun, termasuk sholat di masjid itu berjamaah. Hakimu sufufakum wa taradu, dirikanlah salat kita, safnya rapihkan, rapatkan. Saat ini hal itu tidak berlaku. Sementara terjadilah sholat di rumah karena di masjid sudah tidak kondusif. Itu pun bagi masjid yang mengalami pandemi atau yang terkontaminasi pandemi di wilayah tersebut, masjid tidak akan kena. Tapi masyarakat atau jamaahnya, daripada kumpul di situ nanti malah menularkan semuanya, ulama bersepakat berijtihad, dasar hukumnya ada jelas, akhirnya memutuskan Majelis Ulama Indonesia sholat di rumah. Tapi kalau masjidnya yang aman, kondusif, tidak masalah, ini masjid aja dulu kan. Bukan menentang perintah ulil amri, tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolah di rumah sekarang akhirnya. Kenapa? Karena kita takut. Rasul mengatakan ketika ada yang virus, ketika ada yang terjadi wabah, maka pergilah kau jauhi itu. Jangan kau dekati. Itu Rasulullah menyampaikan. Sehingga dalam hal ini ijtihad ini terjadi beberapa macam ijtihad. Ya, kurang lebih ijtihad itu sampai pada 5 macam ijtihad. Jadi ulama berkumpul membicarakan hukum yang tidak ada, yang tidak tersurat dalam Al-Quran dan hadis, tetapi maslahat dan tidak bermasalah dengan tatanan hidup ibadah manusia. Ijtihad. Yang pertama ijtihad itu adalah qiyas. Hasilnya itu qiyas. Metode ijtihad itu dengan cara qiyas. Metode ijtihad itu dengan cara qiyas. Qiyas itu adalah menganalogkan atau menghubungkan satu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat. Ilat itu adalah sebab-sebab hukumnya. Ini ada ya, namanya qiyas. Contoh mengharamkan minuman keras, bir. Nah itulah pokoknya yang minuman keras zaman sekarang kan es itu. Ya. Contoh minuman keras. Bukan es juga, es kan minuman keras, tapi yang memabukkan, itu sebagainya. Atau mungkin kepada hukum zakat bisa saja dikiaskan ke beras, karena Rasulullah SAW umat zaman dulu sampai saat ini kan dia bukan gandum bahan baku makanannya, kita kan padi, beras, makanya zakatnya pakai ini. Yang kedua istihsan, metode atau berijtihad yang selanjutnya adalah istihsan, menetapkan hukum satu perbuatan yang tidak dijelaskan secara konkret dalam Al-Quran dan hadis, yang didasarkan atas kepentingan dan kemaslahatan umat, antara kepentingan dan kebaikan umat. Cari, kalau menetapkan hukum tidak semata-mata, pasti dia lihat umatnya bagaimana ini. Umatnya umat yang mana ini? Hakam yaduru ma'adatin wujud dan dua ada. Situasi kondisinya harus diperlihatkan dulu. Jangan saklek. Yang penting
Quran, hadis tetap dijaga. Yang selanjutnya adalah istishab. Metodenya adalah istishab. Istishab itu meneruskan berlakunya hukum yang ada sebelum hukum yang kedua, yang menetapkan kedua. Ini ada hukum yang masih berlaku, sementara hukum yang kedua sebagai pengganti, karena hukum yang ini sudah tidak kondusif lagi dengan zamannya, tetap saja gunakan itu. Yang selanjutnya adalah maslahatul mursalah, yaitu masalah yang sesuai dengan maksud syara yang tidak diperoleh dari pengerjaan dalil secara langsung. Jelas dari masalah itu sendiri. Ada maslahatnya enggak, ada masalahnya enggak nih. Dilihat maslahatul mursalah. Yang selanjutnya metodenya itu dengan menggunakan al-urf. Urf itu dalam bahasa kita adalah adat istiadat. Kebiasaan yang disepakati oleh segolongan manusia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Selama adat itu bagus, selama adat itu tidak menentang kaidah akidah, selama adat itu tidak merusak tatanan hidup beragama, maka adat istiadat itu boleh dijadikan dasar. Gitu. Ya. Anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yaitu hasil dari semua ini maka akan timbul yang disebut dengan hukum Islam. Quran menjelaskan, hadis menjelaskan, ijtihad bersepakat, maka akan timbul hukum yang disebut dengan satu adalah wajib. Wajib adalah pekerjaan ibadah apabila kau mengerjakan mendapatkan pahala, dan jika kau meninggalkan kau mendapatkan dosa. Itu. Sholat wajib, tinggalin bahaya, kecuali ada urusan tertentu, ada masalah tertentu. Puasa wajib, sekarang Ramadan wajib dilaksanakan. Tapi jika memang ada sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan karena uzur salah, ada pengganti tetap. Puasa najar wajib dilaksanakan, tapi belum siap saat ini, tetap wajib dikerjakan dari waktu. Wajib sifatnya. Yang kedua adalah sunnah. Hasil dari semua ini adalah sunnah. Sunnah itu adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, tapi tidak dikerjakan ini tidak berdosa. Ya nggak apa-apa. Cuma masalahnya begitu. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Jika kau mau mendirikan sholat, maka basuh mukamu, tanganmu, usap rambutmu dan kakimu sampai mata kaki. Berkumur tidak disebut di situ. Memasukkan hidung tidak disebut, mencuci telinga tidak disebutkan. Bismillah tidak ada di situ. 3 kali tidak disebutkan, kanan itu disebut. Itu sunnah. Tapi boya kerjakan sebagai penyempurna, karena wajib dan sunnah disatukan itu terbaik. Makanya wudhu kalau toh memang, kecuali kalau tempat wudhu itu ada masalah yang tidak bisa dikerjakan, tidak dibasuh, masalah baru. Anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya adalah haram. Haram itu adalah jika dikerjakan mendapat masalah. Dosa tidak jika dikerjakan berdosa, dan tidak dikerjakan atau ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, ini ya, jangan kau makan hinjir, haram, tinggalkan. Jangan kau judi, tinggalkan judi, maka dapat pahala ketika meninggalkannya. Selanjutnya adalah makruh. Makruh adalah larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar tidak hukum, tidak berdosa, dan jika ditinggalkan tidak dapat pahala. Ini kosong-kosong, nggak ada manfaatnya. Makruh, merokok makruh. Ada yang mengatakan haram, ya monggo, punya dasar hukum. Gak mungkin kalau wajib. Yang selanjutnya adalah mubah.
Sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Mubah hukumnya. Nah, ini adalah dasar hukum-hukum yang terjadi dari fikih berdasarkan Quran, hadis dan ijma. Tadi timbullah 5 hukum ini. Inilah yang akan menjadi bahasan utama kita tentang fikih ibadah sesuai dengan materi kita. Namun yang tadi adalah tetap jadi dasar hukum. Tidak akan mungkin kita paham yang namanya fikih ibadah kalau kita tidak memahami Al-Quran, tidak memahami isi kandungan Al-Quran, tidak memahami dan paham tentang hadis, dan tidak memahami dasar hukum berdasarkan ijtihad para ulama. Sehingga terjadilah ruang lingkup fikih itu, baik fikih ibadah, ahwalus sahsiyah, fikih muamalah, ya, hubungan sosial, hubungan masyarakat dengan masyarakat, ya, fikih jinayah, fikih murafa'ah, fikih pernikahan, hukum Islam, munakahat, itu adalah ruang lingkup fikih. Yang akan kita bahas adalah ruang lingkup fikih ibadah. Mudah-mudahan di termin pertama, di pertemuan pertama tentang materi fikih Ramadan, tentang materi pesantren Ramadan yang di dalamnya adalah fikih ibadah materinya yang Bapak bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di pertemuan kedua nanti akan kita lebih mendalam lagi tentang fikih ibadah, terutama masalah toharoh yang dicanangkan oleh ulama saat ini, oleh pemerintah saat ini karena berkaitan dengan corona. Ini termasuk ibadah. Anakku sekalian, saudara-saudara sekalian, dan para hadirin yang sedih diangkat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup di termin pertama ini, satu, jangan pernah kita tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situs. Dan juga jangan sampai saum kita menjadi saum yang sia-sia karena kita banyak melanggar peraturan. Jauhin ghibah. Ya, biasa kalau perempuan, kalau biasa ya, kalau kumpul kan asal ngomong lu tahu gak, ada ketawa repot urusannya berghibah. Hindari itu saat ini puasa. Doakan mudah-mudahan Allah cepat menyelesaikan tugas yang cantik itu, yaitu corona. Mudah-mudahan tugas dia selesai, kembali ke asalnya, dunia wal khusus Indonesia menjadi baladun thayyibatun wa rabbul ghafur, sehingga pertemuan kita tidak dengan cara seperti ini. Namun tetap ambil hikmahnya. Tidak mungkin Allah menurunkan masalah ini, tidak mungkin Allah menurunkan wabah ini kalau Allah tidak membarengi dengan hikmahnya, terutama silaturahim kita. Ada berbagai cara, ada berbagai macam silaturahim. Yang dulu dilarang, yang dulu ditinggalkan, yang dulu dilupakan, saat ini diingatkan kembali, diangkat semua masalah-masalah tersebut, sehingga Allah membangunkan kembali persaudaraan dengan cara yang seperti ini. Ini sudah ada di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, tinggal bagaimana kita menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap memberikan yang terbaik buat kita. Anakku sekalian, para siswa-siswi satu sekarang selatan juga, saudara-saudara sekalian, saudara kami, sahabat kami, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang kedua nanti kita akan lanjutkan. Mari kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Allahumma sibana wa sibana wal wal basa wal munkar wa tawakkal. Allahumma sholli ala wal muslimin wa qina wal muslimin wa qina syarri. Allahumma a'idil Islam wal muslimin, a'idil Islam wal muslimin. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari hal yang dapat merugikan kami ya Allah. Berikan kami keberkahan hidup dunia dan akhirat. Selamatkan kami hidup di dunia dan akhirat. Jadikan semua saudara-saudara kami manusia yang bertaqi, yang selalu mendapatkan ridho. Panjangkan umurnya berkah, banyakkan rezeki dan berkah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah, anak yang muttaqin. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf nanti
lagi insya Allah kita lanjutkan pada termin yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.